بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita telah sampai pada pembahasan hadis yang ke-51 dan kita masih berada pada bab yang sama, yaitu bab silaturahim. Hanya saja pada hadis kali ini kita akan belajar tentang dalil wajibnya berbuat baik kepada kerabat. Dan sebagaimana telah lalu, di antara makna silaturahim adalah berbuat baik kepada saudara atau kerabat, saling memberi hadiah kepada mereka, kemudian berdakwah juga kepada mereka. Dan silaturahim itu bukan hanya sekedar masalah muamalah, kita memberi, kita mengambil sesuatu dari mereka, bukan hanya masalah itu saja, tapi lebih kepada bagaimana kita saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kebaikan dan kebajikan. Itu silaturahim. Kemudian kita baca hadisnya. Tafadhal ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rahimahullah, haddatsana al-Humaydi qala haddatsana Sufyan an Abi Sa'ad an Muhammad bin Abi Musa an Ibnu Abbas qala wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibn sabil. Al-ayah Al-Isra sittata wa ishrun. Qala bada fa'amarahu bi'awdabal huquqi wa dallahu ala afdalil a'mali idza kana 'indahu shay'un faqala wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibn sabil wa 'allamahu idza lam yakun 'indahu shay'un kayfa yaqul faqala wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Al-Isra thamaniyah wa ishrun. Iddatan hasanatan ka'annahu qad kana wa la'allahu an yakuna insya'allah wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika la ta'ti syai'an wa la tabsutha kullal basti ta'ti ma 'indaka wa ta'uda maluman yarumuka man ya'tika ba'du wa la yajidu 'indaka syai'an
mahsuran al-Isra tis'ata wa ishrun. Qala qad hassaraka man qad aqitahu. Qad hasaraka man qad Aqitahu. aqitahu. Nah, Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Al-Humaydi qala telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi, dia berkata. Nah, Al-Humaydi adalah salah satu guru dari guru Al-Imam Bukhari. Dan Al-Humaydi merupakan salah seorang imam yang memiliki nasab bersambung ke Quraisy. Karena Al-Humaydi memiliki nasab ke Quraisy, maka atas dasar inilah Al-Imam Bukhari rahimahullah mencantumkan hadis pertama kali di Sahih Bukhari itu hadisnya Al-Humaydi, yaitu hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat. Kenapa ke Al-Humaydi? Salah satu sebabnya adalah karena Rasul pernah mengatakan dahulukanlah Quraisy. Maka Imam Bukhari mendahulukan hadis Al-Humaydi di awal kitabnya, yaitu Sahih Bukhari tentang hadis niat. Al-Humaydi nama aslinya adalah Abdullah bin Zubair. Dan para ulama dahulu itu mereka kalau belajar itu sabar. Karena Al-Humaydi di antara guru-gurunya itu adalah Sufyan ibn Uyainah, salah seorang ulama hadis yang besar. Al-Humaydi belajar kepada Sufyan ibn Uyainah. Berapa tahun dia belajar? Dia mengatakan jalastu ma'a Sufyan ibn Uyainah tis'ata asyrata sanatan. Aku belajar kepada Sufyan bin Uyainah 19 tahun. Tidak ada ceritanya para ulama dahulu itu belajar waktunya singkat. Orang belajar itu pasti waktunya lama. Kalau waktunya lama pasti ada yang namanya bosan. Itu wajar. Tapi mereka tetap sabar dan terus belajar. Al-Humaydi dia belajar di hadapan Sufyan bin Uyainah, meriwayatkan hadis, menghafal hadis dari Sufyan ibn Uyainah tis'a asyrata sanatan, selama 19 tahun. Dan kesabaran itu selalu berbuah manis. Apa hasil dari kesabaran dia? Dia berhasil menghafal dari Sufyan ibn Uyainah 10.000 hadis. Itu buah dari kesabaran belajar. Makanya Imam Syafi'i mengatakan orang belajar itu untuk bisa mendapatkan ilmu, di antara syaratnya itu adalah tul zaman, waktunya lama. Tidak ada ceritanya orang belajar jadi alim dapat ilmu waktunya singkat, tidak ada. Waktunya selalu lama. Al-Imam Malik rahimahullah, sebelum dia jadi imam, dia diolokkan oleh bapaknya, kamu itu bodoh gara-gara banyak mainan doro. Tahu doro? Burung merpati. Dia suka main burung merpati. Kemudian dia pun dikalahkan oleh saudaranya, kalah pinter. Kata bapaknya, kamu ini jadi bodoh begini karena terlalu banyak main doro. Gara-gara omongan itu dia tersinggung. Lalu dia berhenti main doronya. Dia memutuskan belajar kepada Ibnu Hurmuz. Dia masuk di pagi hari dan tidak keluar dari rumahnya Ibnu Hurmuz kecuali sore hari. Dan itu setiap hari seperti itu. Berapa tahun? 8 tahun. Dia keluar selama 8 tahun. Jadilah dia Al-Imam Malik rahimahullah. Kemudian dia menulis kitab Al-Muwatta yang berisi hadis-hadis yang dia riwayatkan. Dia kumpulkan hadis-hadis tersebut. Jadilah sebuah kitab yang dinamakan Muwatta. Berapa tahun? 40 tahun. Tidak singkat. Waktunya lama. Kemudian hadis ini disodorkan kepada 70 orang ulama ahli fikih Madinah. Dan mereka semua
sepakat tentang hadis-hadis tersebut, maka dinamakanlah muwatta, yang artinya disepakati. 8 tahun dia belajar kepada Ibnu Hurmuz, 40 tahun dia menulis kitab Muwatta. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis kitab Fathul Bari, 25 tahun dia tulis kitab Fathul Bari. Al-Imam Ibnu Abdul Bar mensyarah kitab Muwatta, jadilah kitab At-Tamhid, berjilid-jilid. Berapa tahun? 40 tahun. Orang belajar, tidak ada yang ceritanya orang belajar waktunya singkat. Semua orang belajar waktunya selalu lama. Dan ini Al-Humaydi, dia belajar pada Sufyan bin Uyainah selama 19 tahun. Nah, qala hadatsana Sufyan, nah ini dia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan. Siapa Sufyan sini? Gurunya Humaydi. Siapa tadi? Sufyan bin Uyainah. Ada 2 Sufyan yang terkenal dalam ilmu hadis, Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan ibnu Uyainah. Kalau Sufyannya ini dinisbahkan kepada Al-Humaydi, maka yang dimaksud Sufyan ibnu Uyainah, gurunya dia, yang dia belajar selama 19 tahun dan dia berhasil menghafal berapa? 10.000 hadis. Seperti itu para salaf kita dahulu, mereka sabar ketika belajar. Dan Sufyan ini jamaah adalah tipe guru yang keras, tipe guru yang jahat. Sufyan ini suka ngamuk-ngamuk, ini Sufyan. Karena pernah Asy-Syafi'i datang ke Sufyan, akan ada segerombolan kaum yang datang ke Sufyan dari negeri yang jauh untuk belajar kepada Sufyan. Lalu Asy-Syafi'i mengatakan, wahai Sufyan, akan datang segerombolan orang datang belajar kepadamu, jangan kamu marahi mereka, mereka jauh-jauh datang. Nanti kalau kamu marahi mereka, mereka nggak jadi belajar. Kata Sufyan apa? Kalau engkau seperti itu, maka engkau bodoh sama seperti mereka. Harusnya mereka bersabar kalau belajar sama saya. Mau saya marah, mau saya begini, mereka harus sabar kalau mereka mau belajar sama saya. Karena Sufyan suka ngamuk-ngamuk orangnya. Karena Syafi'i bilang begitu, Sufyan mengatakan, kalau kamu ngomong begitu, takut dimarahin, maka kamu sama seperti mereka, bodoh, ahmak, kata Sufyan. Itu bisa dibaca dalam biografinya Sufyan Uyainah, guru yang keren, yang keras sekali. Dan sama seperti juga Al-Imam A'mash, salah seorang ulama hadis, dia sampai punya anjing untuk menghalau para ahli hadis yang akan datang kepada dia yang tidak punya adab. Bahkan dia A'mash ini pernah meludahi muridnya yang belajar sama dia ketika tidak bisa belajar hadis. Guru yang keras, tapi dari kerasnya tersebut hasilnya adalah murid-murid yang mentalnya bukan mental rubuh, mentalnya baja semua, di tempat tiap hari sama gurunya dengan disiplin. Nah, ini contoh dari Sufyan ibnu Uyainah. Benar-benar kata Humaydi, haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan Uyainah an Abi Sa'ad, dari Abi Sa'ad, an Muhammad bin Abi Musa, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, maksudnya Ibnu Abbas berkata mengenai ayat ini, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil, dan berikanlah haknya, dan berikanlah hak kerabat-kerabat dan orang-orang miskin dan ibnas sabil. Ibnas sabil yakni musafir, seorang yang melakukan perjalanan kemudian dia kehabisan bekal sehingga dia tidak bisa kembali ke negerinya, maka ini dinamakan musafir. Dinamakan apa? Ibnu sabil. Kata Ibnu Abbas, bada'a fa'amaruhu bi'aujabil huquqi. Allah telah memulai dengan perintahnya, fa'amaruhu, dengan perintahnya, dengan memulai dari hak-hak yang paling wajib. Wadallahu ala afdalil a'mali,
dan menunjukkan kepada amal yang paling utama. Idza kana indahu syai'un, apabila dia memiliki sesuatu untuk diberikan. Faqala, kemudian Allah berfirman, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil, dan berikanlah kerabat-kerabat itu haknya, orang-orang miskin haknya, dan ibnu sabil haknya. Maksudnya apa jemaah? Maksudnya di ayat ini Allah memulai ayat ini dengan hak-hak yang paling wajib, yaitu apa? Dal qurba yang pertama, kerabat. Setelah kerabat siapa? Orang-orang miskin. Setelah orang miskin siapa? Ibnas sabil. Artinya orang pertama kali yang harus ditunaikan haknya itu adalah kerabat dulu, baru orang miskin, baru ibnas sabil. Dan ayat ini jemaah, ini adalah perintah Allah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat ini Al-Isra ayat berapa itu tadi? Ayat 26 itu ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, yang mana ayat sebelumnya juga masih membicarakan masalah hak. Dan apa ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya adalah berbicara berkaitan hak kepada kedua orang tua. Maka setelah hak kepada kedua orang tua ini ditunaikan, maka dia harus menunaikan hak berikutnya. Kalau dia memiliki sesuatu untuk bisa diberikan, maka kalau dia punya sesuatu yang bisa diberikan kepada orang lain, maka dia harus menunaikan yang pertama haknya kerabat, yang kedua orang miskin, yang ketiga ibnus sabil. Ini tingkatannya. Bada'a fa'amaru bi'aujabil hukum. Allah memulai dengan hak-hak yang paling wajib. Nah, kemudian ini kalau dia punya sesuatu yang bisa diberikan. Bagaimana kalau dia tidak punya sesuatu yang bisa diberikan? Wa allamahu, kata Ibnu Abbas, dan Allah mengajarkan, idza lam yakun indahu syai'un, kalau dia tidak memiliki sesuatu yang bisa diberikan, kaifa yaqulu, bagaimana dia harus beralasan, bagaimana dia harus mengatakan kepada orang tersebut. Ini tadi saya katakan ayat ini turun langsung hitopnya atau orang yang diajak bicara adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah mengajarkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau misalkan beliau tidak punya sesuatu yang bisa digunakan untuk diberikan, apa yang harus beliau katakan kepada orang tersebut? Maka Allah ajarkan kepada Rasul dengan ayat berikutnya, wa imma tu'ridanna anhum, dan apabila engkau menolak mereka, ibtigha'an rahmatin min rabbik, dengan mengharap rahmat dari Tuhanmu, tarjuha, dengan mengharap rahmat dari Tuhanmu, faqul lahum qawlan maisura, maka ucapkanlah kepada mereka ucapan yang menenangkan mereka, ucapan yang memudahkan mereka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalau misalkan datang kepada kita, kerabat kita, atau orang-orang miskin, atau ibnu sabil, minta bantuan kepada kita, yang mana kita tidak punya sesuatu untuk bisa diberikan, yang mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak punya sesuatu untuk diberikan, maka Allah suruh katakan kepadanya, maka katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, qaulan maisura, yaitu ucapan yang memudahkan mereka, iddatan hasanatan ka'annahu qad kana, yaitu merupakan janji akan datangnya suatu kebaikan yang seakan-akan kebaikan itu akan terjadi.
wala'allahu an yakuna insyaallah, dan semoga saja kebaikan tersebut akan terjadi insyaallah. Jadi begini, ketika datang orang kepada Nabi SAW dan Nabi tidak memiliki sesuatu untuk diberikan, maka Allah menyuruh Nabi untuk mengucapkan sesuatu yang bisa membuat orang itu tidak bersedih hati. Misalkan dengan menjanjikan suatu kebaikan yang seakan-akan kebaikan itu telah terjadi, atau semoga saja kebaikan itu akan terjadi. Kalau di dalam tafsirnya dikatakan, apa yang harus dikatakan, apa yang dimaksud dengan ucapan tersebut, wajahulahum bisa akhir rizki, doakan mereka agar diluaskan rezekinya. Misalkan orang-orang datang, kita nggak punya duit, maka kita katakan, afwan, anak nggak bisa bantu antum, tapi semoga Allah meluaskan rezeki antum. Nah seperti itu, dia dimaksud dengan kaulan maisuro. Atau wakul idza wajadtu faqaltu wa akramtu. Atau katakan, kalau misalkan nanti aku punya rezeki banyak, insya Allah nanti antum akan saya kasih, antum akan saya muliakan. Tapi untuk saat ini, afwan, anda belum bisa bantu karena belum punya apa-apa. Ada sih uang, ada uang, tapi uangnya untuk biaya pondoknya anak-anak. Tapi insya Allah nanti kalau anak dapat rezeki dari Allah, diberi keluasan rezeki, insya Allah nanti saya akan bantu antum. Nah, ini dimaksud dengan iddatan hasanatan, menjanjikan dia sesuatu yang baik sehingga dia tidak tersinggung atau tidak bersedih hati ketika dia minta bantuan ke kita dan kita tidak punya apa-apa. Wa kana alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza su'ila, apabila beliau dimintain sesuatu, walaisa indahu, dan beliau tidak punya apa-apa, mayu'ti, dan beliau tidak punya apa-apa untuk diberikan, sakata intidaran lirizkin ya'ti minallahi subhanahu wa ta'ala, maka beliau pun diam dan menunggu datangnya rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Ini kebiasaan Nabi SAW. Nabi tidak berani ngomong, khawatir takut menyinggung perasaan dia. Maka kebiasaan Nabi, kalau ada orang yang minta sesuatu ke beliau dan beliau tidak punya sesuatu untuk diberikan, maka Nabi itu diam, menunggu datangnya rezeki, gak wani ngomong apa-apa. Nah, karena sifat Nabi seperti itulah turun ayat seperti ini. Wa imma tu'ridunna anhum ibtigha'an rahmatir rabbik tarjuha faqul lahum qawlan masura. Maksudnya kalau kamu enggak punya apa-apa, enggak apa-apa ngomong sama mereka. Tapi ngomongnya dengan cara omongan yang membuat mereka itu lega. Seperti apa tadi? Mendoakan mereka dengan rezeki agar diluaskan rezekinya, atau mengatakan kepada mereka, nanti kalau aku misalkan punya rezeki, insya Allah antum atau kamu akan aku kasih. Nah seperti itu. Kemudian adab berikutnya, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika, dan janganlah engkau menjadikan tanganmu itu maghlulatan, terbelenggu, ila unukika, di ini tuh apa ini? Nah itu, janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di tengkukmu. Ini adalah kata kiasan dalam Al-Quran, bahasa majas, yang artinya adalah la tu'ti syai'an, jangan sampai engkau tidak memberi apapun. Nah ini dalam sedekah, jangan sampai engkau pelit, bakhil ketika ngasih. Tapi wala tabasutuha kullal basutuh, dan jangan juga engkau menghamparkan tanganmu sehampar-hamparnya. Maksudnya apa?
Jangan juga kamu ngasih kepada mereka itu langsung ngasih dengan berlebih-lebihan. Itu nggak boleh. Pelit juga nggak boleh. Ngasih berlebih-lebihan juga tidak boleh. Yaitu apa? Tu'tima indaka, kata Ibnu Abbas, itu engkau memberikan semua yang ada padamu. Engkau memberikan segala sesuatu yang engkau punya kepada mereka. Itu juga tidak boleh. Fataqauda maluman, maka engkau akan menjadi orang yang dicela, yakni yalumuka man yatika ba'du, yakni engkau dicela oleh orang yang datang kepadamu untuk minta bantuan karena enggak ngasih apa-apa. Wala yajidu indaka syai'an, sedangkan engkau tidak punya sesuatu untuk diberi. Maksurun qala qad asaraka man qad a'taitaha, sehingga orang yang engkau beri tadi itu dia merasa marah, merasa jengkel, merasa mangkel atas pemberianmu tadi itu. Nah, ini juga repot. Dalam bersedekah kita tidak boleh pelit dan juga tidak boleh bermudah-mudahan atau memberikan semuanya. Dan ini adalah perintah Allah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hendaklah dalam memberi kepada mereka itu sifatnya pertengahan saja atau secukupnya. Dan luar biasanya para jamaah, ketika Allah memerintahkan Nabi Alaihissalam untuk memberi orang lain, ini sebenarnya Nabi SAW bukan dalam keadaan mampu. Nabi SAW itu orangnya sederhana, bukan dalam keadaan mampu, kadang kelaparan, dan beliau adalah orang yang tidak pernah kenyang. Tidak pernah kenyang bukan karena malas makan, bukan. Tidak pernah kenyang karena memang tidak ada makanan yang ada di dalam rumah. Bahkan dikatakan oleh Anas bin Malik, "Ma syabi'a alu Muhammadin min syairi khubzin yaumaini mutatabi'aini." Dan keluarga Muhammad itu tidak pernah kenyang, tidak pernah merasa kenyang dengan makan roti gandum selama 2 hari berturut-turut. Artinya selama 2 hari berturut-turut itu Rasul dan keluarganya itulah lapar. Hatta kubido Rasulullah SAW, sampai Rasul SAW dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang meleset? Bukan. Yaumain mutatabi'ain, 2 hari. Kali ini saya nggak meleset. Dan juga dikatakan oleh Nu'man bin Bashir, "Alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum." Bukankah kalian selalu kenyang dengan makanan, minuman yang kalian makan, yang kalian minum, yang kalian mau semaunya? Laqad ra'aitu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqa. Dan sungguh aku pernah melihat Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak memiliki kurma daqa. Daqa itu kurma yang jelek. Kurma yang jelek aja tidak punya beliau, apalagi kurma yang bagus. Artinya beliau benar-benar kelaparan. Ma yamla'u bihi batnihi, ma yamla'u bihi bi batnihi, yang tidak bisa mengenyangkan perut beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau kekurangan orangnya, tapi meski demikian Allah melarang beliau untuk bersikap pelit. Meskipun beliau kekurangan, dikatakan dalam hadis bahwa beliau adalah orang yang paling dermawan. Karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Rasul SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Padahal beliau nggak punya apa, tapi beliau adalah orang paling dermawan. Artinya apa? Kalau ada orang datang ke beliau dan beliau punya sesuatu, meskipun sesuatu ini kalau dikasihkan maka tidak tersisa apa-apa untuk keluarganya, beliau akan kasih. Kapan beliau nggak ngasih? Ketika tidak ada apapun di rumahnya, maka beliau tidak bisa ngasih. Selama ada sesuatu, meskipun sedikit, beliau akan kasih. Dan kalau dikasih, maka keluarganya tidak akan mendapat apa? Ini Rasulullah SAW. Pernah saya ceritakan dulu di kajian Adabul Mufrad tentang seseorang
yang datang kepada Nabi untuk minta tolong. Terus Nabi melihat ke dalam rumahnya, ternyata Nabi tidak memiliki apapun. Lalu beliau menawarkan kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang bisa menjamu orang ini untuk bermalam di rumahnya? Maka ada seorang sahabat yang mengangkat tangannya, saya yang Rasulullah bisa menjamu orang ini di rumah saya, untuk nginep di rumah saya dan memberi makan orang ini. Padahal di rumahnya itu tidak ada makanan jamaah, kecuali makanan yang digunakan untuk makan anak-anaknya. Maka dia suruh istrinya untuk melihat makanan itu apakah ada. Maka istrinya bilang ada, tapi itu anak-anak. Kalau kita berikan kepada mereka, kita nggak makan nanti malam. Anak-anak nggak makan, mereka akan kelaparan. Terus kata dia, nggak apa-apa mereka kelaparan. Tidurkan mereka biar mereka tidak merasa kelaparan. Maka orang ini pun bermalam di rumahnya sahabat ini, dan dia diberi makan dengan makanan punya anak-anaknya, nggak punya apa-apa. Langsung pagi harinya Rasul tertawa dan mengatakan, Tuhanmu, Tuhan kalian kagum dengan sifatnya orang ini. Dia nggak punya apa-apa, tapi dia memberikan apa yang dia punya untuk tamu tersebut. Dan itu sama seperti Rasul SAW. Beliau nggak akan ngasih kalau beliau tidak punya sesuatu. Selama beliau punya sesuatu, meskipun sedikit, beliau akan kasih. Makanya beliau adalah orang yang paling dermawan. Dan luar biasanya kata Anas bin Malik, wa kana ajwaduhu fi Ramadan. Dan ketika bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Luar biasa. Berarti logikanya gimana? Orang datang kasih, orang datang kasih tanpa mikir-mikir. Lebih dermawan lagi. Wa kana ajwaduhu karihil mursal. Dan dermawannya beliau itu, cepatnya ngasihnya beliau itu, kata Anas bin Malik, seperti angin yang bertiup kencang, wus wus wus, cepat sekali. Padahal situasinya adalah beliau kadang tidak menjumpai makanan, beliau kadang kelaparan. Bahkan di akhir hayat beliau menggadaikan baju besinya untuk apa? Untuk makan. Beliau menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk makan. Itu di akhir hayat beliau. Sehingga beliau selesai wafat dalam keadaan belum bisa membayar atau belum bisa menebus baju besinya itu, kan tergadai. Sehingga mau nggak mau baju besinya diambil oleh orang Yahudi, karena gadai itu kan barangnya menjadi jaminan. Kalau nggak bisa ditebus, maka barang ini akan menjadi milik saya. Dan itu beliau SAW belum bisa menebus baju besinya sampai beliau wafat. Tapi beliau disifati dengan orang yang paling dermawan. Dan itu pun padahal beliau tidak pernah kenyang. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, aku pernah mendapati di dalam rumahnya Rasulullah SAW. Karena Anas itu khodimnya Nabi, pelayannya Nabi. Dia tahu semua yang terjadi di rumah Nabi SAW. Didapati di rumahnya Nabi itu tidak ada sesuatu pun kecuali sayur mayur yang sudah busuk atau buah-buahan yang sudah busuk untuk dimakan. Gak ada apa-apa. Dan rumah Nabi itu kecil banget. Kalau Nabi selonjor, maka Aisyah nggak selonjor. Kalau Aisyah selonjor, maka Nabi nggak selonjor. Kalau Nabi sholat, maka Aisyah menekuk kakinya. Karena saking sempitnya rumahnya beliau SAW, satu kotak. Dan itu pun nanti harus dibagi dua antara kamar Aisyah dengan makam Nabi SAW. Kecil sekali. Jadi sebenarnya rumah yang kita punya sekarang itu termasuk besar, teman. Kalau dibanding dengan rumahnya Nabi SAW. Dan makanan yang kita makan itu sebenarnya sudah termasuk rezeki yang banyak. Kalau dibanding dengan makanan Nabi SAW, kurma yang jelek aja tidak punya. Dan Nabi kan juga pernah ketika pulang ke rumah pagi hari tanya ke Aisyah, apakah ada makanan? Aisyah mengatakan enggak ada makanan. Langsung Nabi mengatakan, kalau begitu aku akan puasa. Enggak ada makanan. Jadi puasanya bukan karena pengen puasa, puasanya karena tidak ada makanan. Jadi kalau sekarang kita bisa minum air, bisa makan nasi satu piring nasi tok tanpa lauk, itu sebenarnya sudah alhamdulillah dibandingkan dengan Nabi.
Dan itu pun Nabi SAW adalah orang yang dekat sama Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Pada perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang pengepungan Madinah selama 1 bulan, 25 hari. Para sahabat yang berada di garda terdepan, yang sedang membangun parit untuk mengitari Madinah, kelaparan. Maka mereka pun mengganjil perutnya dengan apa? Batu. Kemudian mereka wadul ke Nabi SAW kalau mereka kelaparan. Dibuka sama Nabi, ternyata watunya lebih besar. Cegek. Ya kan? Mereka ke Nabi itu niatnya mau bilang, ya Rasulullah, kami ini kelaparan, lihat perut kami diganjil sama batu. Dibuka sama Nabi bajunya, loh waktu kue gede dimana awalmu. Ternyata Nabinya lebih lapar dibanding sahabatnya. Masya Allah, Rasulullah SAW. Batunya lebih besar dan itu diganjil 2 batu. Pernah juga beliau sholat terdengar suara klotak, klotak, klotak. Sahabat penasaran, itu suara apa? Dibuka sama Nabi, suara batu diganjil sama Nabi. Di Nabi sering ganjil perutnya pakai batu karena lapar, diikat pakai sarung begitu. Nggak tahu caranya gimana ya, tujuannya apa saya juga nggak tahu. Saya belum baca syarah terlalu lebih lanjut. Cuman yang jelas dikatakan itu batu diganjil gunanya untuk mengganjil lapar. Barangkali dinaikkan perutnya begini ya biar nggak terasa lapar. Kan orang lapar itu kan perutnya kempes. Kalau dinaikkan begini mungkin barangkali dia nggak terasa lapar. Dan itu anehnya para sahabat, waduh, kami ini lapar ya Rasulullah, lapar ini loh sampai kayak gini kami ini ganjil batu. Loh aku batu lebih besar ternyata. Itu Anas cerita di hadisnya itu. Nah, ternyata batunya Nabi lebih besar, 2 batu lagi. Ya Allah. Ternyata seperti itu. Kadang jadi hikmahnya apa? Kadang kita ini merasa susah jamaah, merasa sorok. Ternyata di luar sana ada yang lebih susah. Dan hebatnya lagi kadang kita mengeluh, padahal kesusahan kita itu tidak ada apa-apa dengan saudara kita. Dan saudara kita ketika susah tidak mengeluh, padahal susahnya mereka lebih parah daripada susahnya kita. Berarti bisa dikatakan kita ini kurang apa? Kurang syukurnya. Sama seperti Anas bin Malik tadi itu, merasa susah, seakan-akan dia yang paling susah. Ternyata nabinya lebih susah. Ini faedah hadisnya sedikit jamaah, jadi kita lebih cepat. Nah, barakallahu fiik, fadhal Ustaz. Fiqhul hadis. Fiqhul hadis. Awalan yusi Allahu ibadahu bisilati qurabatihim wa arhamihim. Nah, saya ulang, yusi apa? Yusi Allah. Tidak boleh kalau yusia itu berarti dia masuk nanti. Maka dia harus yusillahu. Yusillahu ibadahu. Yusillahu ibadahu bisilati qurabatihim wa arhamihim. Nah, Allah mewasiatkan kepada hamba-hambanya untuk menyambung hubungan dengan kerabat-kerabat mereka dan orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan mereka. Ingat, rahim itu ada 2, rahim secara khusus dan rahim secara umum. Rahim secara khusus itu adalah untuk orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita atau hubungan nasab, maka kita sambung rahim dengan mereka. Adapun rahim secara umum itu adalah untuk orang-orang yang bersaudara dengan kita di dalam Islam. Karena orang-orang Islam semuanya hakikatnya adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara. Dan Rasul mengatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Maka karena mereka bersaudara, kalau ada 2 orang yang saling bertikai, maka harus didamaikan karena bersaudara.
Karena bersaudara maka tidak boleh saling mencela, saling menghibah, saling membelakangi, saling menendam, atasyas, saling memata-matai. Karena bersaudara. Jadi orang-orang muslim itu saudara dalam agama. Ini rahim secara umum. Sehingga kita menyambung silaturahim kepada siapapun selama dia masih Islam. Tapi tingkatannya yang didahulukan adalah kerabat atau orang-orang yang memiliki hubungan nasab dengan kita. Allah mewasiatkan pada hamba-hambanya. Ayat ini berkenaan khusus dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ayat itu tidak dihukumi secara khusus, tapi dihukumi secara umum. Maksudnya adalah meskipun ayat yang kita baca tadi itu turun perintah kepada Rasul, tapi dia juga diperintahkan kepada semua orang-orang yang beriman. Nah, kemudian yang kedua, Saniya amarallahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam bita'idil qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil wa huwa amara li kulli fardin min afradi ummatihi. amarallahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ita'idil qurba haqqahu, untuk menaikkan haknya kerabat. Syekh, dil kurba ya kan, bukan dial kurba. Nanti di atas yusiyallah, ya kan, bukan, tapi yusillah. Sama seperti ini, bukan dial kurba, tapi dil kurba. Jadi yaknya itu tidak dibaca langsung, idgham kepada alif lam. Wal miskin, menaikkan haknya orang miskin. Wa benas sabil, dan menaikkan haknya para ibnu sabil. Apa ibnu sabil tadi? Orang yang dalam perjalanan tapi tidak punya bekal untuk kembali pulang. Berarti bisa dikatakan para ulama salaf dahulu kebanyakan mereka adalah ibnu sabil. Kenapa? Karena para ulama salaf dahulu mereka itu adalah melakukan perjalanan thariqlah untuk mencari hadis. Kadang mereka bisa kembali ke negerinya kalau punya uang, kadang mereka wafat di tengah perjalanan. Jadi bisa dikatakan para ulama dahulu itu termasuk ke dalam ibnu sabil. Wa huwa amrun, dan menaikkan hak kerabat orang miskin dan ibnu sabil itu adalah perintah untuk siapa? Likulli fardin, untuk setiap individu, untuk setiap orang, min afradi ummatihi, dari individu-individu atau dari orang-orang ummatihi, umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tadi kita dapat faedah yang besar. Masalah apa tadi? Masalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang serba kekurangan. Tapi dengan kekurangan itu justru beliau dijuluki sebagai orang yang dermawan. Dan kita adalah orang yang tidak kekurangan, tapi justru kita tidak dijuluki sebagai orang yang dermawan. Kita bertolak belakang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan segala sesuatu yang dia miliki ketika beliau punya. Beliau tidak memberi kapan? Ketika beliau tidak punya sesuatu. Dan beliau pasti memberi sesuatu yang paling berharga yang beliau punya. Adapun kita, kalau kita memegang uang 10.000 dan 1.000, kadang kita masukkan uang 1.000, 10.000-nya di kantong. Padahal yang berharga 10.000. Kalau kita pegang di tangan kita antara 100.000 dengan 50.000, yang masuk infak yang mana? Yang 50.000, alhamdulillah. Yang penting infak, Ustaz, daripada enggak sama sekali. Tidak apa-apa sedikit, yang penting ikhlas ya. Adapun para sahabat, para Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diinfakkan itu banyak dan ikhlas. Kalau kita semboyannya kita nggak apa-apa sedikit, yang penting ikhlas. Harusnya diganti. Nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Jadi semboyan kita
nggak apa-apa sedikit, sehingga yang kita infakkan itu yang minimal, bukan yang maksimal. Adapun Nabi dan para sahabat yang mereka infakkan itu yang maksimal, bukan yang minimal, karena prinsip mereka adalah memberikan yang terbaik. Berarti nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Nah, ini perlu kita ganti prinsip kita. Nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Jangan tidak apa-apa sedikit, yang penting ikhlas. Dan kadang ada dai ceramah, silakan jamaah infak, nggak apa-apa sedikit, yang penting ikhlas. Akhirnya orang berinfak dengan yang sedikit, yang penting ikhlas. Kalau ditanya, kok sedikit? Gak apa-apa, yang penting ikhlas kok. Nah, ini prinsipnya keliru sebenarnya. Harusnya kita maksimalkan dalam memberi, yang penting ikhlas. Jangan minimalkan dalam memberi, yang penting ikhlas, dan diganti. Nah, ini pelajaran berharga dari ayat ini. Selain berbuat baik pada kerabat, ternyata kita juga perlu meneladani Nabi SAW. Dan Nabi SAW, laqad kana lakum fi uswatun hasanah, telah ada pada diri beliau uswah hasanah. Ayat ini turun kapan? Ketika beliau memberi sesuatu kepada orang lain dan itu jumlahnya sedikit banget karena beliau tidak punya apa-apa, dan sahabat meniru beliau. Dan kapan ayat ini turun? Ketika Anas bin Malik wadul tadi itu, ternyata itu loh, nabimu lebih lapar daripada kamu. Contohan nabimu yang lebih lapar aja nggak ngadu-ngadu kok. Nah, kok kami yang cuma lapar segitu kok ngadu kepada Nabi. Berarti kalau diterapkan di kehidupan kita adalah itu fulan yang lebih susah dibanding kita saja nggak ngadu-ngadu kok, nggak mengeluh. Masa kita yang begini saja langsung mengeluh. Jadi seakan-akan sebagai bentuk motivasi kita dalam menjalani kehidupan. Nah, barakallahu fiik, masyaallah. Ada yang mau tanya? Monggo Pak, dalilnya dikeluarkan. Doa pada Allah, mesti lupa ya. Dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, langkah biro hatta tubiku bima tubiku, yang artinya kamu tidak akan memperoleh suatu kebaikan kecuali kamu kalau mau menginfakkan dari apa-apa yang kamu cintai. Pertanyaannya, apakah kita kalau bersedekah dengan sesuatu yang sudah tidak dicintai, apa kita dapat suatu kebaikan? Sekian dan terima kasih. Apakah kita kalau bersedekah dengan sedekah yang tidak bermanfaat? Nah, apakah kita kalau bersedekah dengan sesuatu yang tidak dicintai, kita masih mendapatkan kebaikan? Ayatnya dilanjutkan, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang engkau infakkan, min syai'in, dari sesuatu yang sedikit, syai' itu sedikit banget, sandi itu, fa innallaha bihi alim, Allah mengetahuinya. Dan sesuatu yang sedikit ini adalah kebaikan, dan kebaikan itu tidak pernah Allah sia-siakan. Allah berfirman, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Apakah menginfakkan sesuatu yang kita tidak cintai itu berbuat kebaikan? Iya, berbuat kebaikan. Tapi dari sisi keutamaan, tentu orang yang berinfak dengan apa yang dia cintai itu keutamaannya lebih besar dibanding orang yang berinfak dengan barang yang sudah dia cintai. Karena berinfak sesuatu yang dia cintai itu merupakan bentuk tanda kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang, maksudnya tidak akan tinggi, tidak akan sempurna, tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai
mencintai dirinya sendiri. Maka ketika dia memberi kepada orang tersebut, maka dia memberi dengan barang sebagaimana dia suka dengan barang tersebut. Karena di antara tadi kita dari keimanan, yaitu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Berarti dia memberi kepada saudaranya dengan sebagai seakan-akan dia memberi untuk dirinya sendiri. Apa yang dia suka berarti dia akan berikan kepada saudaranya. Dan ini merupakan kamalul iman, iman yang sempurna. Maka ketika dia memberi dengan sesuatu yang derajat di bawah itu, mungkin bagi dia tidak bermanfaat, tapi bagi orang lain itu akan bermanfaat. Ingat ada semboyan lagi kalau dalam berinfak, apapun yang engkau berikan, mungkin tidak bermanfaat bagimu, tapi bagi kita bermanfaat. Sedikit pun yang engkau berikan itu bermanfaat bagi kita. Kan kita seperti itu, ada semboyan seperti itu. Sedikit yang engkau berikan kepada kita itu bermanfaat bagi kita. Nah, tapi dari sisi pahala tentu berbeda dengan orang yang berinfak, tapi dia berinfak sesuatu yang dia cintai. Apa yang dia cintai? Itu yang dia berikan kepada orang lain. Misal, orang suka makan burger, maka dia pun memberi burger kepada orang lain sesuai yang dia suka. Dia suka baju A, maka dia pun akan memberi orang lain baju A tersebut yang sama sesuai yang dia suka. Sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, sebagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri, maka seperti itulah dia memperlakukan orang lain. Maka kalau dia tidak suka itu, nggak mungkin dia akan membeli hal barang tersebut kan. Nah, itulah tanda keimanan. Kalau dia nggak suka itu, maka nggak mungkin juga dia membeli barang tersebut. Nah, sebagaimana dia seperti itu, maka seperti pula dia memberi orang lain. Kalau dia nggak suka, maka jangan diberi. Tapi ingat, ini bukan suatu kewajiban, tapi ini hanyalah menunjukkan tentang derajat keutamaan saja. Nah, seperti itu. Karena memang itu butuh iman yang tinggi, Pak ya. Kita ngasih sesuatu yang kita suka. Para sahabat kan begini ya. Dia punya 2 istri, dikasihkan 1 istrinya kan. Muhajirin. Bayangin itu Pak. Iya, ketika orang Muhajirin, orang Mekah ke Madinah hijrah, ini aku punya 2 istri, 1 untukmu. Loh, yang dikasihkan bukan harta Pak, istri dikasihkan. Benar-benar tinggi imannya berarti kan. Berarti lebih utama kan. Dan dia gak mungkin akan ngasihkan istrinya kalau dia gak cinta sama istrinya, ya kan? Tapi karena dia punya 2 istri, si Fulan gak punya istri, dia ceraikan istrinya, ini istriku untukmu, nikahi dia. Nah seperti itu. Nah, ini imannya sahabat, kalau masih sesuatu gak kaleng-kaleng mereka. Paham ya Pak ya? Nah ayat ini turun berkenaan dengan sifat-sifat mereka yang sangat luar biasa, di luar batas nalar manusia para sahabat ini. Nah, Assalamualaikum. Seperti namanya guru-guru yang keras dan kasar tadi, kalau diterapkan di zaman sekarang, kayaknya banyak yang masuk ke dalam lebih parah lagi. Karena gurunya mungkin sedikit aja itu bisa masuk ke dalam. Bagaimana sikap orang tua dan murid yang seharusnya dengan menemui guru yang seperti yang kita lagi, tapi muda itu. Kemudian Imam Malik itu bertanya berguru dengan siapa? Ibnu Hurmuz. Guru pertamanya Ibnu Hurmuz. Ya, pakai Z. Hurmuz. Yang pertama, bagaimana dengan diterapkan di zaman sekarang? Setiap zaman itu ada penerapannya masing-masing. Kalau misalkan tidak diterapkan sekarang, jangan diterapkan di zaman sekarang. Ya. Misalkan di zaman dahulu melempar penghapus sudah biasa, menjewer anak sudah biasa. Orang tua malah pulang-pulang kalau anaknya wakil malah dimarahin sama orang tuanya. Kamu yang salah. Di zaman sekarang dijewer orang tua, pulang ke rumah wakil ke orang tua, besoknya wakil ke sekolah, gurunya udah nggak ngajar lagi besoknya. Masuk
penjara, didenda sekian, diketakil matanya. Di berita itu akhirnya buka sebelah karena menghukum anak tersebut. Dan tujuan menghukum itu kan disiplin, tapi kebetulan ternyata tidak semua orang tua rela. Adapun di zaman dahulu, di zaman para orang tua dahulu, kalau mereka sudah ngasih anaknya ke pondok pesantren, mereka ngasih anaknya ke sebuah sekolah, itu maka mereka menyerahkan sepenuhnya anak tersebut untuk dididik sebuah apa mulai sakar sampean. Persis seperti ibunya Anas bin Malik. Ketika Raja Anas bin Malik kata Nabi SAW, diserahkan sama Nabi, ya Rasulullah, ini anakku Anas, aku serahkan kepadamu untuk mengabdi kepadamu. Berarti mau diapakan aja, disuruh apapun harus mau. Ibunya sudah menyerahkan anaknya untuk belajar kepada Nabi SAW. Dan kodarullahnya, hebatnya Nabi nggak pernah marah kepada Anas, nggak pernah mukul. Jadi perlu dilihat juga, kalau memang anak ini harus dikerasi, maka dikerasi. Kalau anak ini bukan tipe dikerasi, ya jangan dikerasi. Setiap anak kita perlakukan berbeda dengan anak yang lain. Jangan pernah kita menyamakan perlakuan kita kepada semua anak, itu salah. Jadi setiap anak kita perlakukan sesuai dengan kadar kondisi dia, sesuai dengan porsinya. Kalau anak ini porsinya disiplinnya seperti ini, maka seperti ini. Kalau anak ini tipenya nggak bisa dikerasi, ya jangan dikerasi. Kita lakukan sesuai dengan porsinya. Kita berdakwah sesuai dengan porsinya, ya kan? Sebagai sabda Rasulullah SAW, katakanlah kepada manusia yang intinya, sama Rasulullah, katakanlah kepada manusia diukulihi sesuai dengan kadar pemikiran mereka atau kadar pemahaman mereka. Berarti artinya kita ngomong ke orang lain itu tidak bisa disamakan. Saya ngomong begini, maka masing-masing dari panjenengan tidak mungkin sama dalam menangkap omongan saya. Ada yang 100%, aku paham maksudnya Ustaz. Ada yang 60%, pokoknya ini lah. Ada yang malah nggak paham sama sekali. Nah, seperti berbeda, kita disuruh menyampaikan sesuatu sesuai dengan kadar pemahaman yang mayoritas yang kita hadapi tersebut. Tidak boleh berbiaya. Maka kalau ada 100 anak, kalau 100 murid, maka harus ada 100 perlakuan yang berbeda untuk mereka. Seperti itu. Jadi tergantung, tidak setiap apa yang dilakukan salaf itu bisa diterapkan. Tapi apa yang terjadi pada mereka itu bisa dijadikan sebagai ibroh, bisa dijadikan sebagai motivasi, cambuk semangat. Dulu salaf itu seperti ini loh. Meskipun kita nggak bisa, ayo kita berjuang seperti mereka. Seperti itu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustaz menjelaskan tentang belajarnya para ulama yang begitu keras ya, yang begitu lama Ustaz. Berbeda dengan zaman sekarang. Yang saya tanyakan itu apa hukumnya belajar dengan ustaz online? Belajar dengan para ustaz online itu ada ya di sosial media itu ada, hukumnya apa? Sedangkan zaman dahulu kan kita tak muka langsung baru saja dimarahin sampai di budaya dan juga. Terus yang kedua, apa hukumnya kalau kita lupa atau lalai dengan janji kita? Kalau ada tadi Ustaz mengatakan kalau ada tamu atau ada sahabat atau saudara yang datang kita minta bantuan tapi kita tidak punya apa-apa dan kita menjanjikan atau berdoa, setelah itu kita lupa atau lalai dengan janji kita, bagaimana Pak Ustaz? Kan ya kalau saya punya, akhirnya kita lupa dengan janji kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang pertama, bagaimana kalau hukumnya mengambil ilmu tapi ustadznya online? Syekh kami, Syekh Abdul Hasan Al-Qasim, dia punya kitab bagus yang dia tulis tentang hukum orang yang mengambil ilmu secara online. Berarti tidak tetap muka secara langsung, ya kan? Kemudian beliau bawakan asar-asar para salaf yang mana mereka itu meriwayatkan hadis tidak bertatap muka secara
langsung, tapi menggunakan tirai. Nah, online itu kan seperti itu. Kita nggak datang langsung, tapi melalui wasilah. Nah, para salaf juga begitu. Terkadang mereka tidak langsung berhadapan dengan gurunya, tapi menggunakan tirai. Atau di balik pintu, hanya mendengar suara gurunya saja. Di balik pintu seperti Al-Imam An-Nasai, ketika dia bermajelis dengan gurunya, diusir sama gurunya. Bayangin, diusir sama gurunya hanya karena dia dituduh sebagai mata-mata pemerintah. Ketika diusir, apakah Anas bin Malik langsung pergi mantul? Guru kurang ajar, menikah sinau mana harus jahat. Tidak, ketika dia diusir, dia pergi, tapi dia nggak pergi. Dia mendengarkan suara gurunya dari balik pintu. Tatap muka tidak? Tidak. Ini menunjukkan bahwa mencari ilmu meskipun tidak dengan tatap muka, maka hukumnya adalah sah. Ada para ulama yang dia itu akma, buta, bisa melihat atau enggak? Tidak bisa melihat. Tatap muka tapi nggak bisa melihat apa artinya gitu, ya kan? Tapi para ulama yang mengambil hadis dari para ulama yang buta ini, hadisnya diterima. Contoh Al-Imam A'mash. Namanya bukan A'mash, namanya Abdullah bin Mihran kalau nggak salah. Dia dinamakan A'mash karena matanya ini selalu keluar belek. Jadi dia tidak bisa melihat dengan baik. Tapi berbondong-bondong para ulama hadis datang kepada dia untuk belajar. Apakah A'mash bisa melihat muridnya? Tidak bisa. Tidak bisa melihat muridnya. Tapi apakah ketika tidak bisa melihat ilmunya tidak sah? Tidak, ilmunya tetap sah. Nah, kalau online kita masih bisa melihat guru kita, tapi guru kita tidak bisa melihat kita. Kan sama seperti itu. Al-Imam Qalu, Al-Imam Qalu itu buta. Jadi ada ulama yang buta, nggak bisa melihat muridnya. Nah, sama seperti online tadi. Nabi SAW kadang mengajari para wanita dari balik tabir. Apakah Nabi bisa melihat mereka? Tidak. Apakah mereka bisa melihat Nabi? Tidak. Tidak bisa melihat. Yang dimaksud tatap muka itu adalah saling melihat. Adapun kalau tidak bisa saling melihat, maka mereka para salaf juga melakukan. Sehingga kita bersyukur kepada Allah dengan adanya wasilah-wasilah yang ada. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak belajar, karena dimudahkan wasilahnya, bisa online, setelah hafalan bisa online. Kita nggak perlu jauh-jauh ke Madinah untuk bisa majelis sama Syekh. Kita bisa online. Kita nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta untuk hadir ke majelisnya Syekh Roza. Kita bisa online, meskipun hadir langsung tentu lebih utama daripada online. Karena prinsipnya adalah siapa yang banyak berkorban, maka dia akan banyak pahalanya. Orang beli minyak wangi 100.000 ikhlas, dengan orang beli minyak wangi 10.000 ikhlas, siapa yang besar pahalanya? Yang 100.000, karena dia banyak berkorban. Orang beli kambing 5 juta dengan kambing 3 juta, sama-sama ikhlasnya, siapa yang besar pahalanya? Yang 5 juta. Siapa yang banyak berkorban itu yang paling utama. Maka tentu yang hadir langsung, berhadapan langsung melihat wajahnya Syekh langsung itu lebih utama daripada yang online. Tapi kedua golongan ini sama-sama mendapat kebaikan dan sama-sama mendapat keutamaan dan ilmunya diakui. Begitu. Nah, kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.